Assalamualaikum. Ini siapa nih yang baru join? Nungguin teman-teman yang lain ya. Iya Kak, belum pada masuk. Iya. Dah. Baik, kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya kalau informasinya mendadak. Perkenalkan, nama kakak Niken Mainingrum. Teman-teman bisa manggil boleh Kak Niken, boleh Bu Niken. Kakak mahasiswi semester 8 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa disebut dengan UHAMKA. Kakak sedang melaksanakan kegiatan PPL atau magang di MTS Jurusadah. Nah, baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pembelajaran, kakak mau absen dulu ya. Nah, kalau di absen nanti mikrofonnya dinyalakan dan kameranya dinyalakan ya, yang belum dinyalakan. Yang pertama, Ainun Mardiah. Ada Ainun? Nggak ada. Nanti kalau misalkan ada, bilang hadir ya. M. Sanu Akbari. Hadir nggak M. Sanu Akbari? Ada Bu. Ada, oke. M. Zidan, Muhammad Zidan. Hadir. Hadir. Nafisya Aurelia. Hadir Kak. Oke. Nanda Keisha. Hadir Kak. Rafan Bayu Tanaya. Rafan tadi hadir ya? Mana Rafan? Raka Arizona. Hadir Kak. Oke. Jumlah siswanya ada 23 ya? Atau ada yang belum diabsen? Kalau yang belum diabsen ngomong aja ya. Iya Kak. Oke. Ayo yang kameranya belum diaktifkan, boleh langsung diaktifkan, nanti langsung kita mulai pembelajaran ya. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang segi 4. Teman-teman kemarin sudah di-share-kan ya materi tentang segitiga dan segi 4 dan teman-teman dikasih tugas untuk merangkumnya. Ayo, siapa yang belum mengerjakan? Jangan lupa dikerjakan ya. Saya udah Kak. Saya udah. Ya, Saya udah Kak. baik. Hari ini kakak akan membahas tentang segi 4 terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, di sini ada kata-kata nih, kata-kata motivasi. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi, untuk teman-teman, jangan takut. Ini konteksnya dalam pembelajaran, dalam pendidikan, jangan takut untuk mulai melangkah gitu. Nah, kalau misalkan dalam pembelajaran ini, teman-teman jangan takut juga untuk berbicara, untuk menanya, untuk mencegah omongan kakak yang salah, mengingatkan gitu ya.
kakak di sini sama-sama belajar. Nanti kalau misalkan ada kata-kata kakak yang salah atau ada penyampaian kakak yang kurang enak, mohon disampaikan ya, mohon diingatkan. Baik. Pertama, kita masuk ke pengertian segitiga. Teman-teman tahu nggak pengertian segitiga itu apa? Segitiga, segi empat. Maaf, teman-teman. Ada yang tahu pengertian segi empat apa? Ya, segi empat adalah suatu segi banyak atau dapat disebut dengan poligon yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, segi empat itu memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Bisa kita misalkan dengan sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Lanjut. Nah, macam-macam segi empat. Ada yang tahu macam-macamnya itu ada apa aja? Ayo, yang tahu boleh ngomong. Ada yang tahu nggak macam-macam segi empat itu ada apa aja? Ada trapesium. Iya, benar. Segi panjang, jajar genjang. Ya. Kak. Layang-layang. Iya. Ketupat. Belah ketupat. Iya, benar teman-teman. Segi empat. Nah, ya. Jadi, macam-macam segi empat itu ada bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, dan segi empat sembarang. Tapi pada pertemuan hari ini, kakak akan membahas 4 macam segi empat dulu. Dan yang 3 macam segi empatnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kakak akan membahas tentang persegi, persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat. Next ya, teman-teman yang nggak mau ngomong, mikrofonnya boleh dimatiin. Nanti kalau misalkan mau ngomong lagi, mikrofonnya dinyalakan kembali ya. Lanjut ya. Baik, yang pertama, di sini ada persegi. Nah, teman-teman boleh lihat nih, gambar persegi ini seperti ini. Nah, persegi merupakan bangun segi empat yang sisinya sama besar. Nah, contoh persegi dalam benda itu kita contohkan seperti ubin, jam dinding, apalagi ya, cermin, dan masih banyak lagi. Nah, di persegi ini memiliki sifat-sifat. Di sini ada 6 sifat. Yang pertama, memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4. Maksudnya simetri putar tingkat 4 itu, persegi itu kalau misalkan diputar itu pasti letaknya sama karena memiliki sisi sama besar. Nah, sifat yang kedua, keempat sisinya sama panjang. Sisi AB sama dengan sisi BC, begitu juga sama dengan sisi CD, sama dengan sisi AD, karena semua sisi sama besarnya. Lalu, sifat yang ketiga, sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AB sejajar dengan sisi CD, lalu sisi BC sejajar dengan sisi AD. Lalu, sifat yang keempat, tiap-tiap sudutnya sama besar. Nah, di sini ada sudut A sama besar dengan sudut B, sudut C sama besar dengan sudut D, yang besarnya 90 derajat. Lalu, sifat yang kelima, diagonalnya sama panjang. Di sini yang disebut dengan diagonal adalah diagonal AC sama dengan diagonal BD. Lalu, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, AO sama dengan OC, sama dengan BO, dan sama dengan OD. Jadi, di sini yang O ini adalah titik pusatnya. Nah, kita masuk ke rumus ya. Nah, dalam persegi ini ada rumus luas dan keliling persegi. Ada yang tahu nggak luas
persegi itu apa? Ada yang tahu nggak teman-teman, luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Ya, benar. Yang lain? Nah, iya, jadi luas persegi itu sisi kali sisi. Sedangkan luas keliling, sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi. Atau 4 kali sisi. Karena persegi memiliki 4 sisi. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, jika sebuah persegi memiliki keliling 68 cm, maka segi persegi tersebut adalah, nah, yang pertama, kita masukkan rumus keliling. Jadi, di sini kan diketahuinya kan kelilingnya memiliki besar 68 cm ya teman-teman. Nah, rumus keliling persegi itu keliling sama dengan 4 kali S. Lalu karena di sini sudah diketahui besar kelilingnya, maka kita masukkan. Kita substitusikan kelilingnya sebesar 68 cm. Sama dengan 4 dikali sisi. Nah, karena kita mau mencari sisi, maka sisi sama dengan 68 dibagi 4. Maka mendapatkan hasil 17 cm. Nah, di sini ada contoh soal kedua. Jika diketahui keliling sebuah foto yang berbentuk persegi adalah 20 cm, maka luas foto berbentuk persegi tersebut adalah, nah di sini yang ditanyakan luas persegi. Akan tetapi, luas persegi itu kan rumusnya sisi dikali sisi ya. Nah, di sini sisinya belum diketahui. Yang diketahui adalah kelilingnya. Nah, karena kita sudah diketahui kelilingnya, maka kita cari sisi. Nah, dengan cara seperti contoh nomor 1. Kita masukkan dulu, karena di sini diketahuinya keliling, kita masukkan rumus keliling. Keliling sama dengan 4 dikali sisi. Karena keliling sudah diketahui 20 cm, maka 20 sama dengan 4 kali sisi. Karena kita mau mencari sisi, maka sisi sama dengan 20 dibagi 4. Maka hasilnya 5 cm. Kemudian, baru yang ditanyakan adalah luas persegi. Maka dari itu, kita masukkan luas persegi. Luas persegi itu kan sisi kali sisi ya. Nah, mencari luasnya, sisi dikali sisi. Nah, sisinya kan sudah diketahui ya teman-teman, sebesar 5 cm, maka 5 kali 5, hasilnya 25 cm 5 kali 5, 25. persegi. Baik, kakak lanjut. Yang kedua, ada persegi panjang. Nah, persegi panjang merupakan bangun segi 4 yang sisinya sama besar. Nah, kalau kita contohkan ke dalam benda, di sini kita contohkan yaitu sebagai papan catur. Nah, persegi panjang ini memiliki sifat-sifat. Di sini ada 6 sifat. Yang pertama memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2. Kenapa persegi panjang cuman putarnya tingkat 2? Karena panjang dan lebarnya itu tidak sama gitu. Beda dengan persegi. Kalau persegi kan memiliki sisi yang sama. Kalau yang persegi panjang, sisinya beda. Lalu, yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Sisi AB sama panjang atau sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC. Lanjut yang ketiga, sifat-sifat yang ketiga di sini ada sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Maaf ya kalau yang tadi berhadapan sama panjang. Kalau yang sifat ketiga, sisi yang berhadapan sejajar. Nah, sisi yang sejajar mana aja nih? Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Lalu, sisi AD
sejajar dengan sisi BC. Lalu, sifat yang keempat, tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut AB, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D yang memiliki besar 90 derajat. Lalu, persegi panjang memiliki diagonalnya sama panjang. Nah, di sini diagonal persegi panjang itu ada diagonal AC dan diagonal DB yang memiliki sama panjangnya. Lalu yang terakhir diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Lalu rumus persegi panjang di sini ada luas. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebarnya, panjang ditambah lebar, ditambah panjang ditambah lebar, atau 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian, Kak. ya, karena sudah diketahui bahwa panjangnya memiliki besar 8 cm dan lebarnya memiliki besar 5 cm, maka kita masukkan, karena di sini yang ditanyakan luas persegi panjang, maka kita masukkan luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka panjangnya 8 cm dikali lebarnya 5 cm. Maka hasilnya 8 dikali 5, 40. Jadi, kita simpulkan, maka luas persegi panjang tersebut memiliki besar 40 cm persegi. Teman-teman, kalau dapat tugas atau mengerjakan tugas, jangan lupa ya, satuannya dipakai. Karena itu mempengaruhi nilai teman-teman. Lanjut ya, ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini ada soal, jika sebuah persegi panjang memiliki keliling 34 cm dan diketahui panjangnya adalah 9 cm. Berapakah lebar persegi panjang tersebut? Kita masuk ke pembahasan, diketahui bahwa kelilingnya memiliki besar 34 cm, panjangnya 9 cm. Maka lebar persegi panjang berapa? Maka penyelesaiannya kita masukkan rumus keliling persegi panjang. Nah, rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, karena kelilingnya sudah diketahui di dalam soal, maka kita substitusikan. Kelilingnya memiliki besar 34. Maka dari itu, 34 sama dengan 2 dikali 9 ditambah lebar. Kenapa di sini disebut di tulisannya lebar? Karena yang ditanyakan dalam soal itu kan lebar ya, makanya lebar ini belum mempunyai nilai. Lalu 34 sama dengan 2 dikali 9, 18. Ditambah 2 kali lebar. Nah, karena kita mau mencari lebar, maka dari itu 34 dikurang 18. 34 dikurang 18 mendapatkan hasil 16, maka, lalu lebar sama dengan 16 dibagi 2, maka mendapatkan hasil 8 cm. Dapat disimpulkan bahwa lebar persegi panjang tersebut hasilnya adalah 8 cm. Teman-teman kalau misalkan ada yang nggak paham atau kurang jelas atau kakaknya salah ngomong, diingatkan aja ya. Di sini ada yang mau nanya nggak sampai sini? Lanjut ya. Bentar dah Kak. Itu 2L dapatnya dari mana Kak? Kan 2 dikali lebar. Jadi karena di apa yang dicari lebar, makanya 34
pindah ke sisi sebelah kanan. Jadi 34 dikurang 18. Lalu lebarnya, kan 34 dikurang 18 kan hasilnya 16 ya. Nah, lebar sama dengan 16 dibagi 2. Paham nggak? Belum paham, Kak. Tadi soalnya saya keluar, Kak. Yang belum paham di mananya? Yang di kelilingnya. Ya, jadi kan keliling itu kan rumusnya kan 2 kali panjang tambah lebar ya. Nah, kamu bisa lihat ke soalnya. Soalnya ini yang diketahui kelilingnya memiliki besar 34 cm. Nah, keliling kita masukkan. Kelilingnya kan 34. Nah, karena rumusnya 2 dikali 9 tambah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, panjangnya kan sudah diketahui, panjangnya itu memiliki nilai 9 cm. Maka kita substitusikan ke dalam rumus. Panjangnya kita masukkan 9 ditambah lebar. Kenapa ini ditulis lebar? Karena lebar kan yang ditanyakan ya, belum dapat nilainya. Ya, belum ketahui. Ya. Nah, 34 kita tulis lagi. 34 sama dengan 18. Kenapa dapat hasil 18? Karena 2 dikali 9. Paham? Nah, Paham, Kak. ya, ditambah 2 kali lebar. Paham? Paham. Nah, ya. Paham. Nah, lalu karena kita mau mencari lebar, maka ditulis 2 dikali lebar sama dengan 34-nya dipindahkan. 34 dikurang 18. Kenapa dikurang? Karena kan pindah ya ke sebelah kanan. Paham nggak? Oh iya. Nah, Kalau itu kan itu emang dikurang ya kayak. iya. Kan 34 dikurang 18 kan hasilnya 16 ya. Nah, ini kan lebar. Yang dicari kan lebar. Makanya 16 dibagi 2. 2-nya yang dari sini. Nah, maka mendapatkan hasil 8 cm. Paham nggak teman-teman? Oh iya, paham. Ya, paham ya? Nanti kalau ada yang nggak Iya. paham, boleh ditanyakan lagi ya. Iya. Ya, kakak lanjut ya. Ya. Nah, yang ketiga ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini merupakan bangun segi 4, yang dimana masing-masing pasangan sisinya berhadapan sama panjang dan juga sejajar. Jajar genjang ini memiliki 6 sifat. Yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang. Sisi AB sejajar dengan sisi DC, kemudian sisi BC sejajar dan sama panjang dengan sisi AD. Lalu, sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya, yaitu di sini ada sudut A sama besar dengan sudut B sama besar dengan sudut C. Dan sudut C sama besar dengan sudut D, begitu juga dengan sudut D sama besar dengan sudut A. Kemudian sifat yang ketiga, dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Nah, di sifat ketiga ini kan kemarin kita sudah belajar tentang garis dan sudut ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa sudut berpelurus itu memiliki besar 180 derajat. Nah, di sini sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Iya, kenapa? Ya. Oke, lanjut. Lalu sifat yang keempat, jumlah semua sudutnya 360 derajat. Sifat yang kelima, diagonalnya membagi jajar genjang menjadi 2 bagian sama besar. Lalu sifat yang keenam, kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P. Serta saling membagi 2 sama panjang. Jadi,
titik pusatnya di tengah-tengah nih. Mana ya? Nah, aku nggak ada. Nih, titik pusatnya di sini. Lalu, kedua diagonal kan berpotongan ya. Di sini berarti AP sama dengan PC. Di sini P nih, titik pusatnya. Nah, rumus jajar genjang ini ada luas dan keliling. Luasnya itu alas dikali tinggi. Alasnya itu, nih, garis AB disebut dengan alas. Dan tingginya ini nih yang garis berpotongan, garis potong. Lalu kelilingnya adalah A ditambah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. DA. Atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Paham ya? Langsung ke contoh soal aja biar lebih paham. Nah, di sini ada contoh soal. Ada sebuah jajar genjang yaitu ABCD dengan sudut AB yaitu alasnya 12 cm dan tingginya 6 cm. Cari dan hitunglah luas jajar genjang tersebut. Tadi luas jajar genjang apa yo? Ada yang ingat? Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Nah, Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. iya benar. Nah, karena alas dan tingginya sudah diketahui, maka langsung kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, penyelesaiannya, luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Alasnya memiliki besar 12 cm dan tingginya memiliki besar 6 cm. Maka 12 dikali 6, maka mendapatkan hasil 72 cm persegi. 72 cm. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, satuannya itu selalu ditulis. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya. Akan lanjut ya. Nah, Ya. yang terakhir di sini ada trapesium. Trapesium merupakan bangun segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi sejajar. Nah, sisi sejajar itu sisi AB sejajar dengan sisi DC. D. Trapesium dibagi menjadi dua macam. Nanti kita bahas. Di sini ada trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Nah, sifat-sifat umum trapesium itu yang pertama mempunyai sepasang sisi berhadapan sejajar. Yang tadi sudah kakak bilang. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar yaitu 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Lalu rumus trapesium luasnya adalah setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajar yaitu sisi AB ditambah dengan sisi DC. Nah, dikali tinggi. Kemudian rumus kelilingnya jumlah semua sisi, yaitu sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DC. Kemudian di sini ada macam-macam trapesium. Ada trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Sifat trapesium sama kaki yang pertama dua sudut alas sama besar yaitu sudut P. Nih, dapat dilihat ya teman-teman di gambar. Sudut P ini yang diarsir warna merah. Nah, sudut P sama besarnya dengan sudut Q.
Kemudian sudut atasnya pun begitu sama besarnya. Sudut yang hijau nih, sudut S sama besar dengan sudut R. Kemudian sifat yang ketiga, dua diagonalnya sama panjang. Next, ke trapesium siku-siku. Sifat trapesium siku-siku mempunyai satu sifat, yaitu tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D. Nah, ini yang dinamakan dengan siku-siku. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal pada gambar di bawah. Nah, pada gambar di bawah ini ada gambar trapesium. Yang diketahui trapesium sama kaki dengan sudut dengan garis PS sama dengan garis QR, dan yang diketahui garis PQ sama dengan 48 cm. Kemudian garis SR diketahui 26 cm. Dan sudut SPM sama dengan sudut RQN mempunyai sudut 45 derajat. Maka tentukan luas PQRS. Nah, yang di sini kan yang ditanyain luas trapesiumnya ya. Nah, rumus luas trapesium seperdua dikali jumlah sisi yang sejajar. Di sini ada sisi PQ dan SR. Dikali tinggi. Lalu kita substitusikan. Karena sisi PQ dan SR-nya sudah diketahui, maka langsung kita substitusikan. Setengah dikali 48 cm ditambah 20 cm. Dikali tingginya 11 cm. Maka kita dapat simpulkan hasil luas trapesium sama kaki memiliki hasil 407 cm. Nah, kita lanjut ke soal latihan. Ada yang mau mengerjakan nggak? Nih, tadi siapa nih yang coret-coret nih? Mau ngerjain nggak? Boleh dikerjakan, ayo yang bisa. Apa mau kita bahas bareng-bareng? Bahas bareng-bareng aja, Kak. Bareng aja, Kak. Oke. Ada yang mau baca soalnya nggak? Ada yang mau baca soalnya nggak? Baca soal doang kok. Ayo, ada yang mau nggak? Ada yang berani nggak? Ayo Zidan, mau baca nggak Zidan? Kak, Mau? Ayo baca. sebuah halaman rumah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Di sekeliling halaman rumah tersebut akan dipasang pagar dengan biaya pembuatan pagar Rp50.000 per meter. Tentukan besar biaya yang diperlukan untuk membuat pagar tersebut. Nah, kita tulis dulu. Kita masuk ya, langsung ke pembahasan. Yang diketahui. Diketahui, apa aja ya yang diketahui? Panjang 30 meter. Ya. Luas. Lebar 20 meter. Iya. Luas. Biaya Lalu pembuatan luasnya pagar 50.000. 20 meter. Dan biaya Biaya 50.000 50.000 meter per meter. meter.
Nah, lalu yang ditanyakan? Besar biaya yang diperlukan untuk Mm-mm. membuat pagar tersebut. Benar. Besar biaya. Lalu jawabnya masukkan rumus apa? Luas. Keliling dong. Oh Di, iya, keliling. ya. Rumus keliling persegi panjang apa? Oke, kali. Ya. Ayo, ada yang tahu? 2 Dua kali kali panjang tambah lebar. Iya, 2 Dua kali dikali panjang tambah lebar. Panjang tambah panjang lebar. tambah lebar. Tambah lebar. Nah, kemudian K keliling sama dengan 2 dikali panjangnya berapa? 30. Ya, 30. 30 ditambah 20 20. meter. Nah, keliling 2, maaf, 2 dikali 30 tambah 20, 50. ya, 50. 50. Maka keliling sama dengan berapa? 100. Ya, 100 meter. Kemudian, kelilingnya kan sudah diketahui ya teman-teman, 100 Ya. meter. Nah, yang ditanyakan besar biayanya. Berarti besar biaya sama dengan 100 dikali, 50.000. iya, 50.000. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 100 kali 50.000. 500. 500. 5 juta. Iya. Siapa tadi yang jawab 5 juta? Saya, Kak. Siapa namanya? Muhammad Idan. Ya, maka hasil besar besar biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 5 juta. Sampai sini paham nggak? Paham, Paham. Kak. Paham, Paham, Kak. Oke, Paham. Paham, Kak. kita lanjut ya ke latihan nomor 2. Nah, perhatikan gambar jajar genjang di bawah ini. Hitunglah keliling jajar genjang berikut. Nah, berarti yang ditanyakan kelilingnya ya. Nah, kita langsung saja ya. Diketahui, apa yang diketahui? Ya, kok iya. Diketahui panjang Panjang CF 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 sama Dengan 3 dengan cm. 3 Dengan 3 cm. 3 cm. cm. Kemudian sisi EB EB berapa? EB EB sama dengan 6 cm. 6 Dan cm. sisi AD 5 cm. AB Dan sisi AD 5 AD, cm. AD 5 cm. iya, berapa? 5 5 cm. cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Keliling jajar genjang. Kebanyakan keliling Keliling jajar Jajar genjang genjang. Keliling. Maka rumus keliling apa? Ayo, Dijumlah semua. 3. Ayo, siapa yang mau jawab?
3 ditambah 6 tambah 5. 3 ditambah 6 tambah 5. 5. Berapa hasilnya? 14. 14. 14. 14 ya? Ya. Nah, tapi ini belum komplit karena ini kan lihat nih, kan lihat gambar ya, sisi CF kan digit. Siapa tadi yang jawab? Dikali Saya. berapa? Kali 2. Iya, benar. Paham nggak teman-teman yang lain? Paham. Ya. Paham? Kenapa bisa dikali 2? Dikali 2. Dari mana? Karena ini Loh. masih baru satu sisinya aja. Jadi sisi CF kan 3 cm. Nah, kita lihat nih gambar. Sisi AE kan di sini nggak ditulis kan. Sedangkan sisi AE ini sama besarnya dengan sisi CF. Paham nggak? Itu Paham, Kak, paham. dari rumusnya dari mana, Kak? Kenapa? Itu 2 tuh. Itu situnya apa nih? Kan rumusnya sisi dikali sisi, sisi ditambah sisi, ditambah sisi, ditambah sisi kan. Tapi ini baru diketahui sisi sampingnya aja gitu. Oh, berarti ya. Kalau Ya, paham? Berarti 14 dikali 2, 28 cm. Paham sampai sini? Ya. Paham. Oh iya, paham. Iya gitu. Nah, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pembelajarannya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, teman-teman yang tugasnya minggu lalu atau 2 minggu lalu yang belum dikerjakan ya, karena nilainya akan kakak rekap dan dimasukkan ke raport. Jadi yang nggak ada nilainya, yang tidak mengerjakan tugas nanti nggak dapat nilai. Paham ya teman-teman? Iya. Paham. Paham. Nah, baik. Pembelajarannya kakak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata kakak yang salah atau penjelasan kakak yang kurang jelas. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh PC ke WA kakak atau mau ditanyakan ke e-learning juga nggak apa-apa. Sebelum kakak akhiri, kameranya dinyalakan dulu dong. Teman-teman tetap semangat ya belajarnya, walaupun di rumah, tetap jaga kesehatannya. Ya udah. Iya. Baik. Sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik teman-teman, terima kasih. Kakak akhiri ya. Mohon maaf bila ada kata-kata kakak yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Sama-sama. Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Sama-sama.